Di sini saya akan membahas tentang kisi-kisi statistika. Yang pertama, berikut adalah data penjualan pada suatu perusahaan X. Diketahui data pada tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Data-data penjualannya tahun 2013 itu 8.500, 2014 8.000, 2015 8.900, 2016 9.300, 2017 10.100, 2018 10.150, 2019 10.000, 2020 10.250. Nah, yang pertama yang harus kita cari itu tentukan persamaan trennya. Di sini kita mengubah data di atas ini ke data seperti ini. Periodenya mulai dari 0 sampai dengan 7. Nah, pertama itu kita cari kelompok, rata-rata kelompok yang pertama. Jadi, di data yang di atas ini, kita diketahui ini adalah data genap. Jadi, kita bagi dua. Data di tabel ini ada 8, jadi kita bagi 2 jadi 4. Ini untuk data kelompok pertama. Jadi penjualannya itu kita jumlahkan lalu bagi 4, yaitu 8.500 tambah 8.000 tambah 8.900 tambah 9.300 dibagi 4 menghasilkan 8.675. Lalu kita mencari titik absis kelompok 1. Yang pertama itu kita menghitungnya dari 0, dari periode yang pertama dan terakhir, yaitu 0 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Maka Y1 sama dengan A ditambah BX1 sama dengan 8.675 dari jumlah rata-rata kelompok Y1. Lalu sama dengan A ditambah B kali 1,5 dari hasil titik absis yang kita dapat. Lalu min A sama dengan A ini dipindahkan ke sebelah kiri, jadi hasilnya negatif. Sama dengan 1,5B dari B dikali 1,5 menjadi 1,5B dikurang minus 8.675 karena di sini dia di sebelah kiri dipindahkan menjadi ke sebelah kanan, itu hasilnya negatif. Maka A sama dengan, lalu kita bagi dengan negatif agar hasilnya min A ini dengan yang di depan 8 ini menjadi positif. Makanya hasilnya min 1,5B ditambah 8.675. Lanjut untuk mencari rata-rata kelompok 2. Nah, di tabel ini tadi kan udah dipindahkan nih, udah dibagi 2. Berarti mulai dari 2017 sampai 2020 ya lah yang kita cari di rata-rata kelompok 2, yaitu 10.100 tambah 10.150 tambah 10.000 tambah 10.250 per 4 menghasilkan 10.500. Lalu titik absis kelompok 2 yakni seperti mencari titik absis kelompok pertama, itu yang dicari periode yang pertama dan terakhir, yaitu 4 ditambah 7 per 2 menghasilkan 5,5. Maka Y2 sama dengan A tambah B BX2 sama dengan 10.500 dari hasil jumlah rata-rata sama dengan A tambah B kali 5,5 dari hasil titik absis. Min A sama dengan B dikali 5,5 dikurang 10.500. A ini sudah kita dapat tadi di yang pertama, yaitu min 1B ditambah 8.675. Maka di sini A-nya langsung kita ganti menjadi min 1,5B ditambah 8.675 sama dengan
minus 5,5B ditambah 10.500. Nah, kita samakan yang B sama yang B, yang ribuan sama yang ribuan. Berarti min 1,5B ditambah 5,5B sama dengan 10.500 dikurang dengan 8.675. Kita pindahkan 8.000 dari sebelah 8.675 dari sebelah kiri ke kanan, itu jadi pindah menjadi negatif. Maka hasilnya 4B sama dengan 1825. B sama dengan 1825 dibagi 4 menghasilkan 456,25. Nah, lalu kita mencari nilai A. Dengan rumus A sama dengan min 1,5B ditambah 8.675 sama dengan minus 1,5 dikali 456,25 tambah 8.675. Maka A sama dengan minus 684 ditambah 8.675. Maka A sama dengan 7.991. Maka persamaan trennya Y sama dengan 7.991 dari nilai A ditambah dengan 456,25 dari hasil B. Lanjut untuk mencari prediksi penjualan pada tahun 2021 dan 2023. Nah, yang pertama kita cari yaitu pada tahun 2021. 7.991 ditambah 456,25 dikali 8 menghasilkan 1.641. Dan selanjutnya kita menghitung prediksi penjualan pada tahun 2023. 7.991 ditambah 456,25 dikali 10 menghasilkan 12.554. Nah, untuk nomor 2 diketahui ada 3 jenis barang A, B, dan C yang memiliki catatan perubahan harga dari tahun 2016 sampai 2018. Yang pertama, jenis barang A pada tahun 2016 itu 1.000, 2017 naik menjadi 1.500 dan 2018 juga naik menjadi 1.300. Yang B pada tahun 2016 itu 5.000, pada tahun 2017 naik menjadi 6.000 dan pada tahun 2018 naik menjadi 7.500. Yang C pada tahun 2016 itu naik pada tahun 2016 itu 4.000, pada tahun 2017 naik 6.500, pada tahun 2018 naik menjadi 8.000. Maka jumlahnya pada tahun 2016 itu 10.000, 2017 itu 13.600 dan 2018 itu 16.800. Nah, dicari yang pertama itu bila rata-ratanya adalah rata-rata hitung. Maka IT kali 0 sama dengan delta PT per PO bagi dengan K dikali 100%. Maka 4,8 dibagi 3 kali 100% menghasilkan 160%. Jadi angka indeks rata-rata relatif tidak tertimbang jika rata-ratanya adalah 160%. Artinya, harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 160% dikurang dengan 100%, maka menghasilkan 60%. Lanjut untuk menjawab B. Bila rata-rata adalah alat ukur, maka log IT kali 0 sama dengan delta log PT per PO per K dikali 100% sama dengan 0,5910 5906 dibagi 3 menghasilkan 0,19702. Maka antilog 0,19702 sama dengan 1,574 dikali 100 sama dengan 157,4. Jadi angka indeks harga
rata-rata relatif tidak tertimbang jika rata-ratanya adalah 157,4%. Artinya harga ketiga barang tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 157,4% kurang 100% sama menghasilkan 57,4%. Sekian hasil dari pemaparan kisi-kisi statistika.